Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik cara mengatasi kecemasan psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mengatasi kecemasan psikosomatis ya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya. Baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharing kepada teman-teman ya, tentunya sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi cara mengatasi kecemasan psikosomatis ya atau psikosomatik ya. Nah, ini memang harus kita istilahnya bisa membangun dari diri kita sendiri ya, karena yang mengalami juga kita sendiri. Nah, nanti ketika kita sudah memahami tentang gejalanya ya, tentang sensasinya, kemudian kita akan lebih mudah untuk menemukan solusi-solusinya, dan setelah itu kita praktekkan ya, insya Allah itu nanti akan menjadi cepat membaik. Nah, oleh karena itu tolong ya video ini ikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang asam lambung, anxiety psikosomatis menjadi semakin komplit ya. Nah, akhirnya kita menjadi semakin mudah untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah, baik ya. Jadi intinya begini ya. Ketika kita mengalami kecemasan psikosomatik ya, ini sebenarnya berantai ya. Jadi berantai dari asam lambung, kemudian ada hubungannya dengan GERD ya, ada hubungannya dengan anxiety atau kecemasan ya, dan ada hubungannya dengan psikosomatik. Bahkan empat hal ini berputar ya, berputar menjadi rantai negatif ya. Nah, maka dari itu untuk bisa keluar dari jeratan ini memang kita harus putuskan rantai itu ya. Nah, cara memutuskan ya ini nanti tip-tip yang akan saya berikan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, kemudian bisa mempraktekkan ya. Nah, akhirnya kita akan bisa merasakan hasil dari ikhtiar kita ya. Mudah-mudahan cocok buat teman-teman ya, karena ini juga cocok buat saya. Akhirnya saya bisa menjadi sembuh total ya sampai dengan sekarang ini. Nah, begini teman-teman. Jadi untuk pertama cara kita istilahnya mengenali ya, itu tentang kecemasan atau anxiety disorder ya. Ini adalah kecemasan yang berlebih ya. Jadi kecemasan kita itu di atas normal lah. Kecemasan sebenarnya dimiliki oleh semua orang ya, tetapi sebatas normal, itu seperti itu. Nah, ketika kita mengalami penderitaan ini menjadi tidak normal ya. Karena tidak normal sehingga akan menjadi mengganggu ya, mengganggu di dalam tubuh kita ya. Contohnya setelah kita mengalami kecemasan itu pasti
maksud saya kecemasan yang berlebih ya, itu akhirnya pengaruh terhadap pikiran ya. Contohnya pikiran menjadi sering berpikirnya itu hal-hal yang negatif ya, yang istilahnya sering diawali dengan kata jangan-jangan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan pingsan ya, jangan-jangan mendekati kematian dan lain sebagainya ya. Nah, ketika sudah seperti itu, nah akhirnya respon tubuh itu ya, ketika kita banyak berpikir hal-hal yang negatif, nah itu tubuh akan meresponnya dengan negatif ya. Karena apa? Karena ini bagian dari psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, nah itu akan direspon oleh tubuh kita. Nah, respon yang pertama itu biasanya di lambung ya, karena lambung ibaratnya sebagai otak kedua ya. Ketika pikiran ini tegang ya, maka asam lambung menjadi tidak normal. Contohnya menjadi berlebihan ya, menjadi naik. Nah, setelah asam lambung itu tidak normal, contohnya berlebihan, akhirnya naik ke atas menjadi GERD ya. Apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease. Artinya terjadi arus balik ya. Jadi ini apa dari lambung ya, nah kemudian asam lambung naik ke atas ya, ke kerongkongan. Nah, ketika sudah seperti itu, sensasinya menjadi luar biasa. Nah, karena sensasinya luar biasa, akhirnya kita menjadi cemas lagi ya. Nah, karena kita menjadi cemas, akhirnya pikiran menjadi negatif lagi. Nah, pikiran menjadi negatif lagi, asam lambung akan naik lagi. Nah, itu yang maksud saya menjadi lingkaran negatif. Nah, oleh karena itu kita memang harus betul-betul paham dulu. Nah, setelah itu nanti kita berusaha bagaimana istilahnya memutus rantai negatif itu sehingga kecemasan ini ya tidak berlanjut ya. Nah, kalau kecemasan tidak berlanjut itu biasanya nanti kita akan lebih mudah untuk keluar dari penderitaan ini. Nah, yang perlu kita kenali ya, pertama yaitu tentang gejala-gejalanya atau sensasi-sensasinya. Ketika kita mengalami anxiety disorder atau mengalami kecemasan yang berlebih ya, itu ada istilahnya gejala fisik maupun gejala psikis ya, atau sensasi fisik maupun sensasi psikis yang kita alami. Nah, contohnya ya, sensasi secara fisik ketika kita mengalami kecemasan yang berlebih itu biasanya ya kepala merasa berat, pusing-pusing, ada yang keliengan ya, ada yang semacam vertigo, ada yang kadang kepalanya senut-senut ya, tapi nggak sembuh-sembuh ya, itu juga ada. Dan bisa juga bervariasi ya, bervariasi. Kadang misalkan hari ini kepalanya terasa berat ya, besok terasanya keliengan, besok lagi seperti vertigo, terus besok lagi seperti apa, cekot-cekot ya, senut-senut itu. Nah, itu pun sudah pernah saya alami seperti itu ya. Sampai ya yang rambut saja mudah rontok ya, kemudian pandangan mata ini yang apa ya, yang sering bermasalah lah, kadang bergelombang, kadang berkunang-kunang ya, kadang kabur seperti agak kegelap-gelapan ya, buram, itu seperti itu. Nah, semakin banyak rasa kita menjadi semakin cemas ya. Nah, karena semakin cemas akhirnya pikiran juga responnya negatif ya, itu bahaya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita menjadi asam lambung semakin naik gitu. Nah, itu. Nah, selain itu kadang telinga juga menjadi berdenging ketika kecemasan kita tinggi ya. Nah, belum lagi yang di seputar mulut, kadang mulut kita asam ya, itu karena memang terjadi GERD ya. Kalau masih terjadi GERD ya karena asam lambung itu sifatnya yang sangat asam ya, sehingga ya rasa-rasanya itu sampai asam, itu kadang sampai mulut seperti itu ya. Belum leher yang kadang kaku, tensi tinggi ya. Kemudian di dada karena masih terjadi GERD itu juga kadang seperti tertusuk, kadang ada sakit yang berpindah-pindah, kadang dada itu seperti tertindih ya, seperti berat banget itu ya. Nah, akhirnya nafas menjadi pendek, menjadi tidak plong ya. Nah, di saat seperti itu kadang kita tambah cemas lagi. Cemasnya apa? Wah, ketika dada berat ini di pikiran kita ya, itu wah jangan-jangan jantungnya kena ya, jangan-jangan paru-parunya kena. Nah, seperti itu. Nah,
sehingga kadang sulit ya, sulit untuk melepaskan dari hal-hal seperti itu. Belum otot-otot kita yang kadang tegang ya, sehingga rasanya menjadi pegel-pegel ya, pegel-pegel, linu-linu ya. Nah, itu juga kita rasakan seperti itu. Nah, selain juga sensasi di perut ya, sensasi di perut itu yang mulai dari ulu hati kadang mengganjal ya, kemudian yang kembung, yang begah, yang sembelit, yang kadang perut itu rasanya keras ya. Sebenarnya itu karena banyak gas ya, sehingga terjadi keras seperti itu ya. Tetapi itu pun menambah kecemasan lagi. Waduh, ini bagaimana, jangan-jangan nggak sembuh, jangan-jangan mendekati kematian dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, semakin seperti itu kita menjadi semakin pusing ya. Semakin pusing, semakin keliengan, sampai jalan saja itu sempoyongan ya. Jalan sempoyongan. Jangankan jalan ya, duduk seperti ini saja ini seperti oleng ya. Kita harus pegangan ya. Itu seperti itu. Itu yang pernah saya alami seperti itu ya. Nah, belum ini apa, tangan, kaki itu kadang dingin ya, kadang susah berkeringat. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kadang juga rasanya itu seperti tidak bertenaga, lemes dan lain sebagainya. Pokoknya ini betul-betul komplit ya, betul-betul luar biasa. Maka buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu, ini artinya memang kecemasan kita masih tinggi ya. Nah, ketika kecemasan kita masih tinggi ya, nah maka ini ada beberapa solusi ya. Ya, tentunya sebab dan solusi ya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan membantu mengatasi buat teman-teman menjadi cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total ya. Nah, itu sebab dan solusinya ya, itu secara garis besar itu ada 4 teman-teman ya, ada 4 yang harus kita pahami dan harus kita praktekkan ketika kita ingin cepat terlepas dari jeratan asam lambung ketensiatif psikosomatis, khususnya tentang mengatasi kecemasan dan psikosomatisnya ya, itu. Nah, itu ya, yang pertama itu dari segi spiritual ya. Ini porsinya lebih banyak ya, sekitar 50% ya. Itu sebab dan solusinya. Kemudian yang kedua dari segi sosial ya, itu sekitar 15%, kemudian dari masalah fisik itu sekitar 10%, dan dari masalah psikis ya atau kejiwaan kita itu 25%. Porsinya seperti itu. Maka ketika kita ingin cepat-cepat terlepas dari itu, kita fokus saja ya kepada yang prosentasenya besar, yaitu kita dengan jalan spiritual dan dengan jalan psikis ya, karena spiritualnya sudah 50%, kemudian psikisnya sudah 25%, kan sudah 75 ya. Kemudian tambah lagi sosialnya yaitu 15%, kan sudah 90%. Nah, yang 10% ini yang masalah-masalah yang bersifat fisik ya. Nah, baik ya. Jadi saya bahas satu per satu ya. Ketika kita masih mengalami kecemasan yang tinggi dengan sensasi yang seperti tadi saya sampaikan kepada teman-teman ya, maka itu bisa disebabkan dari masalah-masalah spiritual ya. Nah, maka solusinya juga melalui hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, yang menyebabkan secara spiritual kita menjadi krisis keyakinan ya. Jadi spiritual ini hal-hal yang berhubungan keyakinan. Jadi kadang seperti kita lupa ya, seperti lupa dengan keyakinan yang utama ya. Padahal kadang kita ya yang namanya orang ini sedang cemas itu meyakini hal-hal yang tidak masuk akal ya. Contohnya terhadap mitos saja kita terpengaruh, kita yakin seperti itu ya. Terhadap pendapat-pendapat orang atau terhadap berita-berita buruk kita juga menjadi yakin, seolah-olah dijiwai, seolah-olah saya seperti itu ya, akan terkena seperti itu seperti itu. Nah, contohnya misalkan ada orang meninggal saja kita menjadi lemes ya, menjadi tidak berdaya. Nah, itu artinya kecemasannya meningkat begitu kita dengar itu. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat ya, apa yang dirasakan itu langsung direspon oleh tubuh. Nah, itu karena kita memang
krisis keyakinan ya, bahkan kita menjadi tidak percaya diri ya. Nah, ketika kita sudah tidak percaya diri, nah ini semakin terombang-ambing ya, terombang-ambing jiwa kita. Nah, maka solusinya adalah kita kembalikan secara spiritual, kita memiliki keyakinan yang militan ya, yang militan, yaitu pertama adalah kita yakin terhadap nilai-nilai, contohnya keyakinan kita dalam beragama lah ya, dalam beragama sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Nah, itu sebagai sandaran ya, sebagai sandaran kita supaya ini pikiran kita itu tidak terombang-ambing karena kita memiliki keyakinan yang kuat, itu seperti itu. Jadi pokoknya contohnya ya, kenapa kita selalu cemas, selalu takut ya. Nah, ini karena memang kita tidak takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita takut kepada Tuhan ya, kepada yang lain-lain itu menjadi tidak takut, teman-teman ya. Nah, ini kan permasalahan spiritual. Maka pastikan saja bahwa yang kita takutkan itu hanya satu, yaitu takut kepada Tuhan. Hanya itu. Kepada yang lain-lain pokoknya persetan, kita nggak ada yang ditakuti. Nah, ketika jiwa kita sudah seperti itu, maka ya seperti kecemasan, ketakutan itu akan terkikis ya, itu seperti itu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan itu? Intinya kita lebih mendekatkan diri ya kepada Sang Pencipta ya, Sang pemilik kecerdasan semesta yang tak terbatas ya, sehingga kita menjadi semakin percaya diri ya, semakin percaya diri ketika kita merasa menyatu ya, menyatu atau manunggaling kawula Gusti dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan ya. Nah, akhirnya kita pokoknya pasrah saja ya, pasrah saja dengan ikhlas ya. Yang namanya pasrah dengan ikhlas itu bahkan tidak ada keinginan, tidak ada ego ya. Nah, itu ya pokoknya kita hanya siap menerima saja. Menerima apapun bentuknya yang harus kita alami, kita siap menerima. Nah, dengan seperti itu nanti ada semacam energi ilahiyah yang menjadi menguatkan ya, menguatkan mental kita ya, menguatkan jiwa kita. Akhirnya kita menjadi tegar ya. Tegar tetapi punya istilahnya punya pegangan ya, punya pegangan yaitu punya keyakinan bahwa kita hanya takutnya kepada Tuhan saja. Yang lain-lainnya tidak kita takuti, itu seperti itu ya. Maka kalau sudah seperti itu, di mindset pikiran kita sudah tertanam kan ya, kemudian sudah tersimpan di bawah sadar ya, tubuh kita itu akan baik-baik saja sebenarnya. Itu seperti itu. Nah, maka langkah-langkahnya bagaimana untuk kita menguatkan secara spiritual, yaitu dengan cara kita meningkatkan ibadah kita ya, ibadah kita atau ritual-ritual kita ya, yang berhubungan dengan keyakinan kita atau berhubungan dengan spiritual kita. Kalau misalkan muslim ya, contohnya misalkan sholatnya menjadi rajin ya, kemudian rajin membaca ayat-ayat suci, rajin berzikir ya, rajin berdoa ya, rajin mengucapkan Asmaul Husna dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan memperkuat jiwa kita, teman-teman. Nah, lakukan saja seperti itu, insya Allah nanti akan membaik ya, akan membaik. Nah, contohnya ya, seperti saya itu ya, dulu ketika jalan saja itu masih oleng, masih sempoyongan ya, itu saya selalu berzikir, teman-teman ya, selalu berzikir ketika saya melangkahkan kaki ya. Jadi berjalan ini sebagai hitungan saya bertahlil. Jadi di setiap langkah saya sambil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu seperti itu ya. Sepanjang saya jalan itu seperti itu. Tetapi yang saya rasakan, saya menjadi kuat ini, saya menjadi tidak goyang lagi. Itu seperti itu ya. Karena apa? Karena apa yang saya katakan, saya connect dengan nilai-nilai ilahiyah ya, sehingga saya yakin dengan itu, akhirnya saya menjadi punya kekuatan. Nah, itu seperti itu. Mungkin buat teman-teman tolong dipraktekkan saja ya. Ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing lah ya. Pokoknya intinya kita tingkatkan dari segi spiritual, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua yaitu yang berhubungan dengan
permasalahan sosial. Ini porsinya 15%, teman-teman ya. Ini biasanya kenapa kita terjadi kecemasan itu juga bisa jadi karena tekanan-tekanan sosial. Sosial itu hubungan kita dengan orang lain lah. Mulai dari hubungan yang terdekat, mungkin hubungan dengan pasangan, dengan keluarga ya, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara dan lain sebagainya, sampai dengan hubungan dengan lebih luas lagi, mungkin dengan kolega, mungkin dengan teman sejawat dan seterusnya. Nah, itu sangat menentukan, teman-teman ya. Dan kita juga entah sadar atau tidak, kita sering pikiran kita tertekan karena itu. Karena dari masalah hubungan sosial ya, itu coba diingat-ingat saja sih. Itu banyak yang disebabkan karena keretakan hubungan itu. Nah, akhirnya kita menjadi beban pikiran ya, beban pikiran karena terkena psikosomatik menjadi direspon oleh tubuh, contohnya oleh lambung menjadi tidak baik ya, akhirnya menjadi terjadi GERD. Nah, akhirnya timbullah di situ kecemasan ya. Nah, itu rantainya seperti itu ya. Nah, ini bisa terputus ya, bisa istilahnya menghilang dari segi hubungan sosial, yaitu yang kita lakukan solusinya adalah istilahnya kita harus banyak berinteraksi sosial. Berinteraksi sosial itu kita banyak membangun hubungan dengan sosial ya, hubungan dengan banyak orang lah, banyak orang ya. Jadi usahakan itu dalam sehari kita selalu bercanda lah, bercanda, kita bisa curhat, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, itu nanti tahu-tahu itu ada perubahan rasa juga. Ternyata kita sudah tidak cemas lagi ya, karena lewat misalkan kita berinteraksi, membangun hubungan sosial, ini sebenarnya kita contohnya curhat ya, kita melepaskan pendaman emosi yang selama ini kita simpan ya. Nah, itu akan terlepas ya. Jadi biasakan itu seperti itu ya. Nah, selain kita membangun banyak interaksi, banyak berhubungan dengan orang lain ya, entah bentuknya itu silaturahmi, entah bentuknya memang sengaja hanya bermain, pokoknya kita bisa berinteraksi seperti itu saja. Nah, di situ nanti kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah, ini sama saja kita melepaskan pendaman emosi ya. Nah, selain itu kita juga secara perilaku kita tingkatkan ya. Jadi perilaku ini kan hubungannya dengan orang lain ya. Jadi contohnya kita berpikir yang baik-baik, kemudian berkata yang baik-baik, bersikap, berbuat juga yang baik-baik. Nah, itu insya Allah nanti akan kembali kepada diri kita ya, akhirnya kita menjadi merasa semakin damai, semakin nyaman. Nah, ketika kita sudah merasa semakin damai, semakin nyaman, apalagi sampai kita bisa merasakan kita bahagia, nah disitulah ya kecemasan psikosomatik itu akan tersisihkan, akan menghilang itu. Maka itu juga lakukan saja teman-teman ya, itu seperti itu ya. Jadi kita jangan mengurung diri ya. Kalau biasanya orang-orang yang sedang mengalami ini ya, asam lambung anxiety psikosomatis itu mengurung diri ya. Ada yang hanya di kamar, hanya yang tetap di rumah, mau keluar saja takut karena jalan masih istilahnya sempoyongan, kemudian takut kalau nanti ketemu banyak orang itu kita akan ditanya ini itu ya, yang dikomentari negatif, oh sekarang kok pucat. Nah, itu saja kita sudah tambah down lagi ya itu. Nah, maka itu harus dilatih teman-teman ya. Jadi interaksi sosial itu lakukan ya, dan kita mulai meningkatkan perilaku kita menjadi lebih baik. Itu nanti hasilnya kepada diri kita sendiri itu. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yaitu dari permasalahan fisik ya. Dari permasalahan fisik ini contohnya misalkan awalnya itu dari fisik juga bisa juga. Contohnya awalnya kita karena terkena MAH ya, mungkin lambung teriritasi ya, atau ada sedikit luka, nah akhirnya asam lambung menjadi tidak normal ya. Ketika itu agak lama, nah akhirnya menjadi GERD, ya setelah menjadi GERD akhirnya kita menjadi terkena kecemasan psikosomatik. Nah, itu pun sama ya. Tetapi solusinya ketika ini permasalahannya permasalahan fisik, nah contohnya kita berobat ya,
berobat itu ya ke dokter lah ya, ke dokter, entah itu dokter umum, entah itu dokter spesialis ya, itu sama saja sesuai dengan tingkatan kita. Biasanya di awal-awal ya kita masih ke dokter umum ya, itu biasanya seperti itu. Nah itu lakukan saja, karena nanti dari dokter kan kita mendapatkan obat untuk membantu katakanlah fisik kita supaya menjadi cepat membaik. Nah itu walaupun ini porsinya kecil ya, porsinya hanya 10% ya. Selain itu juga selain obat bisa juga kita gunakan misalkan herbal lah ya, herbal yang alami. Contohnya seperti saya itu dulu rajin minum air kunyit teman-teman ya, itu sangat membantu ya. Nah itu juga akhirnya menjadi cepat membaik, walaupun juga sebelum itu kita juga melalui tahap ke dokter dulu ya, minum obat kimia dulu ya, tetapi ketika itu belum membaik, nah akhirnya kita kan harus berusaha apapun ya, apapun jalannya, nih itu kita coba. Nah termasuk itu ya, rajin minum air kunyit. Nah ini juga sangat positif ya. Ini contohnya hal yang bersifat fisik. Nah kemudian yang terakhir, yang keempat, hal yang bersifat psikis teman-teman ya. Ini sebenarnya uraiannya agak panjang ya, tetapi mengingat durasinya ini sudah agak panjang sehingga saya persingkat saja ya. Yang bersifat psikis ini hubungannya dengan kejiwaan kita ya, yaitu hubungannya dengan masalah pikiran, masalah emosi, masalah perasaan ya. Nah ini intinya begini teman-teman ya. Jadi solusinya secara psikis ya, itu kita harus rajin melakukan relaksasi, meditasi, dan afirmasi. Karena apa? Karena secara psikis, secara pikiran kita sebenarnya terlalu tegang pikiran kita, terlalu banyak beban yang dipikirkan, terlalu negatif pikiran kita, banyak ilusi dan halusinasi. Nah itu, maka itu bisa istilahnya atasi dengan melakukan 3 hal itu: relaksasi, meditasi, dan afirmasi ya. Jadi relaksasi ya, kita berusaha membuat pikiran ini tidak terlalu sibuk ya, tidak terlalu tegang lah ya. Nah ini akan menjadi lebih menurun ya. Contohnya kita misalkan relaksasi dengan mendengarkan musik yang kita senangi ya, mungkin dengan mendengarkan ceramah-ceramah siraman rohani ya, mungkin dengan kita keluar rumah memandang situasi alam yang menyenangkan. Nah ini menjadi menurunkan gelombang pikiran kita yang tadinya sangat sibuk itu tadi ya. Jadi kalau yang sangat sibuk ini katakanlah di gelombang beta ya, ini akan turun ya, turun ke gelombang alfa misalkan seperti itu ya. Nah begitu kemudian setelah kita lakukan relaksasi, kita lakukan meditasi. Nah meditasi juga tujuannya adalah untuk menurunkan gelombang pikiran ya, gelombang pikiran yang sibuk menjadi lebih rileks ya. Jadi dari gelombang beta, kalau di gelombang beta ini kita susah tidur karena pikirannya tegang ya. Nah, maka supaya nanti sampai dengan bisa mudah tidur itu harus diturunkan ke gelombang alfa atau ke theta lebih bawahnya lagi. Nah nanti di paling bawah gelombang delta itu kita akan tertidur di situ. Nah itu caranya dengan kita melakukan meditasi itu seperti itu. Nah setelah meditasi itu kita juga perlu kita bangun lagi, yaitu dengan afirmasi ya. Afirmasi itu kita selalu mengatakan kata-kata yang positif lah. Contohnya saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat ya. Seperti itu. Nanti akhirnya tahu-tahu kita sudah membaik, bahkan terlepas dari kecemasan dan psikosomatik. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan, dan mudah-mudahan buat teman-teman menjadi cepat membaik atau cepat sembuh total. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.